Masih suka bingung kalau ketemu soal penugasan kayak gini? Tenang, yuk kita pelajari bareng-bareng secara pelan-pelan. Di dalam dunia industri, terutama pabrik atau bengkel, cara nentuin kerjaan bagusin itu penting banget loh, supaya kita bisa dapat keuntungan yang paling maksimal. Tapi, nggak semua mesin bisa ngerasain semua tugas, dan kadang jumlah sekarang lebih banyak daripada jumlah mesin. Nah, dari sinilah pentingnya ngatur penugasan dengan strategi yang tepat. Untuk masalah ini, kita bisa menyelesaikan dengan metode yang namanya assessment problem. Intinya, kita cari cara yang paling efisien untuk bagi tugas ke mesin. Ya, kita dapat keuntungan yang paling besar dan terbilang karena kerjaan yang nggak selesai bisa ditekan. Soal ini, kita bakal bahas kasus nyata tentang bagaimana caranya nentuin mesin mana yang cocok ngerjain pekerjaan yang mana, sambil mikirin untung dan penaltinya. Yuk cari solusi terbaiknya bareng-bareng. Untuk soal yang pertama, kita ambil dari buku An Introduction to Linear Programming and Game Theory by Paul R. T. and Gerard A. Koch. Tabel yang pertama, ini merupakan tabel soal di mana terjadi pemblokiran di M1P6, M3P4, dan M3P6. Lalu di soal ini, terdapat 5 mesin dan 6 pekerjaan. Jadi kita harus menambahkan satu variabel mesin baru dengan biaya 0. Pekerjaan yang dikerjakan oleh variabel mesin baru artinya tidak dikerjakan. Sehingga biayanya 0, tapi kita bisa mengurangi laba yang kita dapatkan dengan biaya penalti yang tertera di soal untuk mendapatkan laba bersih. Selanjutnya, kita akan melakukan MOC. Dengan langkah awal, menentukan biaya terkecil pada setiap barisnya. Kemudian, masing-masing baris kita akan kurangi dengan biaya terkecil pada baris tersebut. Contohnya, pada baris pertama, nilai terkecilnya adalah 70. Jadi, kita akan mengurangi elemen pada setiap baris tersebut dengan 70. Begitupun dengan baris selanjutnya. Dan diperoleh hasil pada tabel berikut. Langkah selanjutnya, kita melakukan JOC terhadap MOC. Nah, langkah awal JOC ini menentukan biaya terkecil dari setiap kolom. Kemudian, masing-masing kolom dikurangi dengan biaya terkecil di kolom tersebut. Contohnya, di kolom pertama, biaya terkecilnya adalah 0. Maka, kita akan mengurangi setiap bilangan pada kolom pertama dengan 0. Begitupun untuk kolom selanjutnya, dan diperoleh hasil seperti tabel berikut. Selanjutnya, kita mencari himpunan elemen bebas bernilai 0 terbesar. Di tabel ini, kita memilih C14, C25, C31, C46, dan C62. Di himpunan ini terdapat N atau banyak anggota yaitu 5, sehingga ada 5 garis juga yang menutup setiap elemen bebas bernilai 0 terbesar. Syarat dalam memilih himpunan elemen bebas bernilai 0 terbesar adalah jika sudah memilih elemen yang ada di kolom dan baris tersebut, maka tidak boleh memilih elemen lain yang berada di kolom atau baris tersebut. Dari tabel yang sudah ditutup itu, kita tentukan E atau nilai terkecil dari elemen yang tidak tertutup. Di tabel ini, E-nya adalah 2. Selanjutnya, kita membuat tabel baru atau kita beri nama tabel 4 dengan cara jika elemen tertutup 1 kali, maka biaya tetap. Jika elemen tertutup 2 kali, maka biaya ditambah E. Jika elemen tidak tertutup, maka biaya dikurangi E, sehingga diperoleh tabel baru atau yang kita beri nama tabel 4 tersebut sebagai berikut. Nah, sama seperti tabel 3, di tabel 4 ini kita juga menentukan himpunan elemen bebas bernilai 0 terbesar. Di sini yang kita pilih adalah C14, C25, C31, C46, dan C62. Dan nilai N itu sama dengan 5.
Karena kita belum menemukan nol yang tidak saling tumpang tindih di setiap kolom dan baris, maka kita belum bisa menyelesaikan penugasan secara optimal pada tabel 4 ini. Jadi, tabel harus diolah lagi. Kita bisa menutup elemen seperti pada tabel 3 tadi dan mendapatkan nilai E sama dengan 1. Selanjutnya, kita membuat tabel baru atau kita beri nama tabel 5 dengan cara yang sama seperti pada tabel 3 dan diperoleh tabel baru atau tabel 5 sebagai berikut. Sama dengan cara pada tabel-tabel sebelumnya, kita juga harus menentukan himpunan elemen bebas bernilai 0 terbesar. Di sini kita akan memilih C14, C25, C31, C46, C53, dan C62. Nah, dikarenakan N-nya sudah 6, maka tabel ini dapat dikatakan optimal. Sehingga kita dapat cari laba totalnya dengan melihat biaya pada tabel soal, di mana M1 dikerjakan P4 yaitu 70, M2 dikerjakan P5 yaitu 48, M3 dikerjakan P1 yaitu 20, M4 dikerjakan P6 yaitu 32, M5 dikerjakan P3 yaitu 48, dan M6 dikerjakan oleh P2 yaitu 0, dengan total biaya yaitu 218. Namun selanjutnya, kita masih memiliki penalti di P2, dikarenakan M6 ditugaskan ke P2 yang merupakan mesin fiktif. Jadi total yang didapat yaitu 218 harus dikurangi dengan penalti yang ada di P2. Penalti di P2 dapat dilihat di soal yaitu 25, sehingga 218 dikurangi 25 menjadi 193, yang merupakan laba bersihnya. Di sini kita akan membuktikan jawaban yang sudah kita dapatkan tadi menggunakan POMQM. Pertama, kita klik modul, lalu pilih assignment. Selanjutnya, kita beri judul pengerjaan di title. Di sini kita akan menamakannya bengkel. Nah, selanjutnya kita isi number of job atau jumlah orang yang terdapat pada penugasan yaitu 6, dan number of machine atau jumlah mesin yang terdapat pada penugasan yaitu 6 juga. Dan karena kita mencari biaya minimum, maka di objektif kita pilih minimize lalu diklik OK. Setelah kita klik OK, maka akan muncul tabel dengan baris dan kolom sesuai yang kita masukkan pada number of jobs dan number of machines. Selanjutnya, kita isi tabel sesuai dengan soal. Dan karena yang kita ingin cari adalah biaya minimum, jadi untuk elemen yang diblokir kita isi dengan bilangan yang paling besar. Misalnya, di sini kita isi dengan 10.000 supaya sistem tidak memilih elemen tersebut. Setelah semua terisi, maka kita klik solve, lalu akan muncul penyelesaian seperti pada gambar berikut. Penyelesaiannya sama dengan cara pada sebelumnya yang kita kerjakan secara manual, di mana M1 dikerjakan P4 yaitu 70, M2 dikerjakan P5 yaitu 48, M3 dikerjakan P1 yaitu 20, M4 dikerjakan oleh P6 yaitu 32, M5 dikerjakan P3 yaitu 48, dan M6 dikerjakan oleh P2 yaitu 0, dengan total biaya 218. Dan dikarenakan kita mempunyai penalti di P2, maka total biaya yaitu 218 tadi dikurangi biaya penalti yang ada di P2 yaitu 25, sehingga kita mendapatkan laba bersih yaitu 193. Jadi, terbukti bahwa solusi yang sudah kita dapatkan secara manual tadi adalah solusi yang optimal. Mari kita lanjutkan ke soal yang kedua, di mana soal yang kita gunakan masih sama, namun kali ini kita akan memodifikasi soal tersebut dengan memprioritaskan pada satu tujuan. Namun pada soal ini kita tidak akan menggunakan penalty count dan pemblokiran. Jadi, kita akan misalkan M1 P6 menjadi 60, M3 P4 menjadi 50, M3 P6 menjadi 52, sehingga tidak ada pemblokiran yang terjadi. Lalu, kita akan menentukan satu tujuan untuk diprioritaskan. Misalkan kita memilih M1 ke P6, sehingga biaya di M1 P6 menjadi 0. Kemudian kita selesaikan seperti langkah-langkah pada soal pertama. Nah, pada soal pertama telah dijelaskan bahwa kita harus menambahkan satu variabel mesin baru karena terdapat 5 mesin dan 6 pekerja, yang dimana antara jumlah mesin dan pekerja tidak sama, sehingga kita membutuhkan mesin fiktif agar mesin dan pekerja berjumlah sama. Dan karena mesin tersebut fiktif, maka biaya yang dimiliki oleh mesin tersebut adalah 0. Selanjutnya, kita tentukan biaya terkecil dari setiap baris. Pada baris M1, terdapat biaya terkecil yaitu 0 pada kolom P6. Lalu, pada baris M2, ada pada kolom P5 yaitu 48, pada M3 ada di P1 yaitu 20, M4 ada di P6 yaitu 32,
M5 ada di P5 yaitu 45 dan M6 adalah 0. Kita tulis di sisi kanan tabel. Lalu kita buat tabel baru dengan biaya yang setiap baris pada tabel 1. Kita kurangi dengan biaya terkecil yang telah kita tentukan, sehingga tabel kedua terisi dengan biaya seperti ini. Kemudian, proses selanjutnya adalah menentukan biaya terkecil pada setiap kolom pada tabel 1. Karena pada baris M6 semua biayanya adalah 0, maka biaya terkecil pada setiap kolom adalah 0. Kita tambahkan biaya terkecil pada setiap kolom di baris terakhir setelah M6. Pada tabel selanjutnya, kita akan mengurangi setiap biaya pada kolom di tabel 2 dengan biaya terkecil yang telah ditentukan. Karena biaya terkecil adalah 0, bisa kita tulis kembali biaya pada tabel 2 di tabel 3. Lalu kita akan menutup baris atau kolom yang memiliki 0 terbesar seperti pada soal pertama. Lalu kita akan mencari himpunan elemen bebas bernilai 0 terbesar. Di sini kita memilih C16, C25, C31, C62. Pada tabel ini terdapat N atau banyak anggota sebanyak 4, yang mana itu berarti ada 4 garis yang menutup setiap elemen bebas bernilai 0 terbesar. Karena kita belum menemukan 0 yang tidak saling tumpang tindih di setiap kolom dan baris, maka kita olah tabel ini. Kemudian, tentukan E yaitu bilangan terkecil yang letaknya tidak tertutup oleh garis. Pada tabel ini, E yaitu 3, kemudian kita proses tabel 3 ini untuk mendapatkan tabel 4. Dengan cara, jika biaya tertutup oleh satu baris, maka tetap. Jika biaya yang tertutup oleh 2 baris, maka ditambah dengan E. Dan jika biaya tidak tertutup oleh baris, maka dikurangi dengan E. Sehingga diperoleh tabel 4 seperti ini. Pada tabel ini kita akan mencari himpunan elemen bebas 0 terbesar seperti pada tabel ketiga. Di sini kita memilih C16, C25, C31, C53, C62 sehingga N sama dengan 5. Karena kita belum menemukan 0 yang tidak saling tumpang tindih di setiap kolom dan baris, maka kita olah lagi. Lalu kita kerjakan seperti sebelumnya. Di sini kita memilih C16, C25, C31, C53 dan C62 sehingga di tabel ini ternyata N masih sama dengan 5 sehingga kita harus mengolahnya kembali. Pada tabel ini kita memilih C16, C25, C31, C44, C53 dan C62 sehingga kita sudah memperoleh N sama dengan 6 yang artinya kita sudah menemukan 0 yang tidak saling tumpang tindih di setiap kolom dan barisnya. Sehingga nilai optimal untuk nomor 2 sudah tercapai. Kemudian kita dapat menghitung laba totalnya dengan cara menjumlahkan seluruh biaya pada kolom dan baris yang telah kita pilih sebelumnya, yaitu pada C16, C25, C31, C44, C53, dan C62. Sehingga kita mendapatkan total labanya yaitu 214. Karena kita tidak menggunakan penalty count, jadi tidak terjadi pengurangan pada total biayanya. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan menggunakan form QM. Seperti pada soal sebelumnya, langkah pertama dan langkah kedua masih sama, jadi kita langsung saja pada langkah ketiga. Pada langkah ketiga, kita isi tabel sesuai dengan soal. Namun karena kita ingin memprioritaskan pada M1P6, sehingga pada elemen C16 biaya menjadi 0, dan selain M1P6, nilai tetap sama. Selanjutnya kita mengklik solve, dan kita akan menghasilkan hasilnya seperti ini. Dapat dilihat bahwa penyelesaian yang diselesaikan oleh form QM hasilnya sama dengan penyelesaian yang diselesaikan dengan cara manual, di mana M1 ke P6 sama dengan 0, M2 ke P5 sama dengan 48, M3 ke P1 sama dengan 20, M4 ke P4 sama dengan 38, M5 ke P3 sama dengan 48, dan M6 ke P2 sama dengan 0. Sehingga bila mana kita jumlahkan akan memperoleh 154. Nilai 154 ini akan kita jumlahkan dengan 60, yang mana 60 ini merupakan biaya dari M1 P6, sehingga akan memperoleh 214. Jadi solusi yang kita dapatkan ini sudah optimal, yang mana sudah dibuktikan oleh form QM.
Nah, itu dia langkah-langkah penyelesaian dari soal penugasan yang menggunakan metode Hungarian dan juga modifikasi dari soal yang ada dengan menghilangkan penalti cost dan memprioritaskan satu tujuan yaitu M1 ke P6. Semoga pembahasan kami dapat membantu teman-teman sekalian. Terima kasih.